Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hatta dengan NIM 4033098. Di sini saya akan menjelaskan kalibrasi sensor temperatur dengan metode perbandingan dan simulasi dengan dosen pengampu yaitu Dr. Ahmad Fauzi, MSI. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu latar belakang. Penelitian ini membahas proses kalibrasi sensor temperatur menggunakan dua pendekatan, yaitu metode perbandingan dengan media standar alami dan metode simulasi menggunakan digital temperature controller (OMRON). Kedua metode ini dipilih karena mudah diterapkan, tidak membutuhkan peralatan mahal dan efektif untuk memastikan akurasi sensor suhu pada aplikasi industri. Sensor temperatur berperan penting dalam berbagai proses industri yang melibatkan pemanasan atau pendinginan. Keakuratan sensor sangat berpengaruh terhadap kualitas produk, efisiensi energi, dan keselamatan peralatan. Namun, sensor seperti PT100 dan thermocouple dapat mengalami drift nilai akibat faktor usia, korosi, getaran, atau kondisi lingkungan. Hal ini menyebabkan pembacaan suhu menjadi tidak akurat. Banyak industri mengalami keterbatasan alat kalibrasi dan tingginya biaya dalam video tersebut. Oleh sebab itu, diperlukan metode kalibrasi mandiri yang murah dan tetap akurat. Nah, selanjutnya di sini ada perumusan masalah. Rumusan masalah penelitian ini meliputi 4 poin. Yang pertama, bagaimana melakukan kalibrasi menggunakan metode perbandingan. Yang kedua, bagaimana metode simulasi menghasilkan nilai koreksi pada controller. Dan yang ketiga, bagaimana menghitung ketidakpastian pengukuran, dan yang keempat, bagaimana membandingkan efektivitas kedua metode. Tujuannya adalah menghasilkan metode kalibrasi yang mudah diterapkan, menentukan nilai koreksi sensor, menghitung ketidakpastian sebagai parameter evaluasi, dan menyediakan alternatif praktis bagi industri dan melakukan kalibrasi itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan membahas metode kalibrasi. Metode perbandingan menggunakan dua titik acuan alami, yaitu es pada 0 derajat Celcius dan air mendidih pada 100 derajat Celcius. Sensor direndam pada media tersebut dan pembacaan sensor dibandingkan dengan nilai standar. Metode simulasi dilakukan melalui kontrol E5EK OMRON dengan menginput parameter koreksi seperti INS SL dan INS SH. Simulasi tidak membutuhkan media fisik, melainkan menggunakan metode nilai internal controller untuk menyesuaikan pembacaan sensor. Nah, selanjutnya kita akan membahas ketidakpastian pengukuran. Ketidakpastian adalah parameter penting dan menentukan kualitas hasil kalibrasi. Ketidakpastian tipe A dihitung menggunakan analisis statik dan dari data berulang, sedangkan tipe B diperoleh dari spesifikasi alat, resolusi, atau sertifikasi. Ketidakpastian gabungan dihitung dari akar perjumlahan kuadrat kedua tipe ketidakpastian. Ketidakpastian terentang merupakan hasil kali ketidakpastian gabungan dengan faktor cakupan. Analisis ini memastikan hasil kalibrasi dapat dipertanggungjawabkan secara metrologi. Nah, di sini mendapatkan hasil data yang pertama yaitu data pengukuran PT100 sebelum kalibrasi, yang mana seperti yang tertera pada tabel 1, data pengukuran PT100 sebelum dikalibrasikan akurasinya 106,42 derajat Celcius, koreksinya 107,02 derajat Celcius. Nah, penjelasannya, sensor menunjukkan deviasi yang cukup besar pada pembacaan dan deteksi 100 derajat Celcius. Nilai ketidakpastian terentang mencapai 0,65 derajat Celcius, menunjukkan perlunya kalibrasi. Nah, perhitungan ketidakpastian PT100 sebelumnya dikalibrasi. Yang pertama, ketidakpastian standar, yang mana kita menggunakan rumus USTD sama dengan delta T per N kurang 1. Maka akan mendapatkan nilainya 0,13. Nah, begitupun juga ketidakpastian master atau UM, yang mana UM sama dengan U per K sama dengan 0,15. Dan yang ketiga ketidakpastian gabungan, yang mana UC sama dengan akar dari U kuadrat STD plus U kuadrat M sama dengan 0,33.
Dan yang keempat adalah ketidakpastian terentang. UXP sama dengan K dot UC sama dengan 0,65. Nah, data selanjutnya adalah data pengukuran setelah kalibrasi, yang mana data PT100 setelah kalibrasi 50 derajat Celcius mendapatkan nilai masternya yaitu 50 derajat Celcius. Aktualnya yaitu 49,6 derajat Celcius, berarti koreksinya adalah 0,4 derajat Celcius. Nah, pada tabel 3, data PT100 setelah kalibrasi 100 derajat Celcius mendapatkan masternya derajat Celcius 106,4 derajat Celcius, aktualnya 107 derajat Celcius, berarti koreksinya adalah 106,9 derajat Celcius. Penjelasannya, setelah kalibrasi, ketidakpastian gabungan turun dari 0,33 menjadi 0,30. Namun, nilai terentang meningkat karena faktor cakupan K sama dengan 3 yang digunakan untuk memperluas interval kepercayaan. Nah, selanjutnya, data pengukuran termokapel sebelum kalibrasi. Data yang keempat, yaitu data termokapel metode perbandingan. Yang dimana masternya adalah 98,0 derajat Celcius, aktualnya 99 derajat Celcius, pengukurannya 97 derajat Celcius, berarti koreksinya adalah 2 derajat Celcius. Begitupun juga dengan tabel nomor 5 yang dapat kita lihat di sini. Hasil pengukuran dapat kita peroleh dari sebelumnya. Data pengukuran menunjukkan adanya penyimpangan yang cukup besar pada sensor PT100 dan termokapel sebelum dikalibrasi. Setelah dilakukan perhitungan koreksi dan diterapkan melalui metode simulasi, pembacaan sensor menunjukkan penyimpangan yang jauh lebih kecil. Ketidakpastian juga menurun signifikan setelah kalibrasi. Hal ini membuktikan bahwa kedua metode valid untuk memperbaiki akurasi sensor, terutama metode simulasi. Nah, kesimpulan yang kita peroleh pada penelitian tersebut yaitu penelitian ini menunjukkan bahwa kedua metode kalibrasi perbandingan dan simulasi mampu meningkatkan keakurasian sensor temperatur dan menurunkan nilai ketidakpastian pengukuran. Simulasi dengan kontrol E5, E3, EK, Omron sangat efektif sebagai metode alternatif yang hemat biaya dan mudah dilakukan. Saran untuk penelitian berikutnya adalah menguji lebih banyak jenis sensor dan melakukan pengujian pada kondisi lingkungan yang lebih bervariasi untuk meningkatkan keadaan hasil kalibrasinya. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.